Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Jadi di sini langsung ke contoh ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih aturan dalam perkalian bentuk aljabar. Langsung ke contoh. Kalau ada soal seperti ini, misalkan ini artinya 2, bacanya ya 2 dalam kurung X ditambah Y ditambah 3. 2 dikali, kalau ada tanda kurung seperti ini berarti artinya dikali ya, atau di sini ada tanda titiknya. Nah, kalau ada tanda titiknya atau tidak ada tanda titiknya pun itu artinya dikali. Nah, ini perkalian suatu konstanta dengan suatu bentuk aljabar. Jadi suatu konstantanya di sini misalkan 2. Konstanta itu bilangan ya, bisa 1, 2, 3, boleh bilangan negatif, boleh. Jadi di sini misalkan 2 dikali X plus Y plus 3. Caranya seperti ini. Nah, di sini biasanya kalau perkalian, saya bilangnya menggunakan pelangi, aturan pelangi. Jadi 2 dikali X. Kenapa pelangi? Ya ini, karena ini. Kemudian 2 dikali Y. Kemudian 2 dikali 3. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, bilangan 2 ini dikalikan pada semua suku-suku yang ada di belakangnya. Jadi, langsung saja. 2 dikali X. Kita cari yang panah merah dulu. Yang panah merah berarti 2 dikali X. 2 kali X berapa? 2X. 2 dikali Y berarti 2Y. Kenapa plus? Karena Y-nya ini plus ya. Plus Y plus 3. Kemudian 2 dikali plus 3 berapa? Plus 6. Nah, jadi ini adalah bentuk perkaliannya. Mudah kan? Contoh lagi satu. Misalkan di sini saya punya negatif 3 dikali dengan 2X min 3Y plus 7 misalkan. Nah, aturannya sama ya, menggunakan pelangi. Negatif 3 kali 2X, negatif 3 dikali negatif 3Y, negatif 3 dikali positif 7. Jadi hasilnya berapa? Negatif 3 kali 2X, negatif 3 kali 2 berarti negatif 6X ya. Negatif 6X. Negatif 3 kali 2 aja negatif 6. Ada X-nya, berarti negatif 6X. Kemudian panah yang biru. Negatif 3 kali negatif 3Y. Negatif kali negatif positif ya. Berarti negatif 3 kali negatif 3 itu positif 9. Ada Y-nya, berarti positif 9Y. Negatif 3 dikali positif 7. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 3 kali 7 berarti negatif 21. Oke, cuma begitu saja. Gampang ya. Sekarang perkalian suku 2 dengan suku 2. Kalau tadi dengan konstanta, yang sekarang perkalian dengan suku 2. Misalkan contohnya di sini saya punya X min 3 dikali X plus 1. Nah, ini perkalian suku 2. Gimana caranya? Sama, berarti ada pelanginya. X dikali X, kemudian X dikali positif 1, kemudian yang bawah. Sekarang kasih panahnya di bawah saja. Coba sekarang gantian, kalau X-nya tadi sudah dikalikan, sekarang yang negatif 3 dikalikan X, kemudian negatif 3 dikalikan positif 1. Jadi hasilnya
X dikali X dulu, yang atas. X kali X berapa? X kuadrat ya. X kali X kuadrat. Kemudian panah yang biru, X dikali 1, positif 1 ya. X dikali positif 1 berarti positif X. Kemudian sekarang yang panah yang di bawah, yang hijau, negatif 3 kali X berarti negatif 3X. Negatif 3 dikali positif 1 sekarang berarti berapa? Negatif 3 ya. Nah, sampai di sini kalian sederhanakan. Nah, pakai penjumlahan yang kemarin, kelompokkan yang variabelnya sama. Di sini yang memiliki variabel sama itu yang ini ya. Di sini ada X yang ini sama 3X. Kenapa X kuadrat ini bukan variabel yang sama? Karena dia mengandung kuadrat. Kalau dia X, misalkan X pangkat 3 dengan X pangkat 2 ini bukan variabel yang sama ya, walaupun sama-sama X karena pangkatnya berbeda. Kalau pangkatnya sama, dia berarti variabel yang sama. Paham ya? Berarti X kuadrat tidak sama dengan X. Sehingga di sini kalian tulis lagi X kuadratnya karena tidak punya pasangan variabel. Kemudian ditambah, jangan dulu. Sekarang kalian punya variabel yang sama yaitu X. Di sini X dikurangi 3X, berarti ada berapa X sekarang? X itu artinya 1X ya. 1X dikurangi 3X, 1 dikurangi 3, negatif 2. Negatif 2 apa? Negatif 2X. Kemudian di sini variabel konstanta 3 ini nggak ada lagi ya. Cuma konstantanya cuma 3, negatif 3 aja, nggak ada yang lain. Sehingga langsung saja kalian tulis negatif 3. Jadi, perkalian X min 3 dikali X plus 1 menghasilkan X kuadrat min 2X min 3. Ini adalah jawabannya. Sudah, cuma seperti itu aja. Gampang ya perkalian suku 2. Nanti untuk perkalian suku 3 dengan suku 2 kalian bisa belajar sendiri. Mungkin untuk materi kali ini cukup ini saja mungkin ya. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar dan perkalian suku 2. Mungkin satu lagi contohnya ya. Contoh dari perkalian suku 2. Misalkan di sini 2X min 1 dikali 3X plus 4. Ini contohnya ya, jadi caranya sama dengan yang atas. Negatif 2X kasih panah dulu dengan 3X, kemudian negatif 2X dengan 4, kemudian lagi negatif 1 dengan 3X, negatif 1 dengan positif 4. Sehingga kita kalikan dulu 2X kali 3X. 2 kali 3 itu 6, X dikali X itu X kuadrat. Nah, sehingga udah ya, sekarang yang 2X dikali 4. 2X kali 4 berarti 4-nya positif ya, berarti 2X dikali plus 4, hasilnya plus 8X. Kemudian negatif 1 kali 3X, negatif 1 kali 3X, berarti negatif 3X. Negatif 1 kali 4, berarti negatif 4. Sudah, sampai di sini kalian sederhanakan. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 6X kuadrat. Nah, ini 6X kuadrat tidak punya variabel yang sama ya, berarti di sini yang mempunyai variabel yang sama cuma 8X sama 3X. Jadi kalian kelompokkan 8X dikurangi 3X, 8X. Kemarin kalau penjumlahan atau pengurangan
bentuk aljabar, berarti X itu dilambangkan sesuatu gitu ya. Misalkan aja kalian lambangkan apel, boleh. 8 kilo apel misalkan dikurangi 3 kilo apel, berarti ada berapa apel sekarang? 5 apel positif, 5 kilo apel gitu ya. Kemudian negatif 4 di sini sendirian, langsung saja ditulis negatif 4. Jadi perkalian dari 2x-1 dikali 3x plus 4 menghasilkan 6x kuadrat plus 5x min 4. Sudah, ini saja. Mudah ya. Mungkin di sini materi kali ini sampai di sini saja ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya. See you!